Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan cara melakukan scraping pada situs Bukalapak menggunakan API. Pertama-pertama kita akan melakukan perkenalan dulu. Yang pertama ada Noval Diriko, lalu ada Kurniawan Ade, lalu Muhammad Fikri Ramadan, dan Atia Paso. Informasi pertama akan disampaikan oleh Mas Kurniawan Ade. Untuk Mas Kurniawan Ade dipersilakan. Terima kasih, Mas Fikri. Langkah pertama untuk melakukan scraping yaitu buka website Bukalapak, lalu kita coba searching produk yang ingin kita cari. Misal di sini contohnya sepatu, lalu kita pada bagian halaman kita klik kanan, lalu inspect. Lalu pada bagian inspect itu kita pindah ke bagian menu network, lalu kita melakukan Ctrl F untuk mencari salah satu produk, contohnya sepatu karet AP. Di situ ada tertera produk seperti itu. Lalu next, Mas Fikri. Lalu pada salah satu hasil, klik data tersebut, lalu akan muncul URL yang akan kita gunakan untuk melakukan scraping. Konsepnya adalah menggunakan URL Bukalapak, tapi menggunakan parameter yang kita sediakan sendiri. Yang contohnya menggunakan API tadi, API dari Bukalapak. Lalu kita mengambil parameter dari produk itu pada inspect elemen, ganti ke tab ke payload, lalu di sana kalian bisa cari query string parameter. Itu adalah parameter yang kita butuhkan untuk melakukan request HTTP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Noval. Silakan. Di sini kita akan menyiapkan library yang dibutuhkan. Kita menggunakan dua library, yaitu library request dan library CSV. Library request digunakan untuk mengirimkan request HTTP pada situs Bukalapak, dan library CSV digunakan untuk menyimpan data yang akan diekstrak nantinya. Kemudian ada inisialisasi. Kita membuat beberapa variabel, yaitu variabel key, merupakan sebuah variabel pencarian. Kemudian ada write, ini berisi dokumen CSV yang akan kita buat dan namanya akan terbuat secara dinamis sesuai dengan key yang dimasukkan tadi. Kemudian ada header. Header ini adalah data atau kolom yang akan kita cari dan kita ekstrak. Kemudian ada URL, merupakan URL yang kita dapatkan tadi pada saat inspect elemen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Atia Paso. Silakan. Kemudian kita memberi variabel respon. Variabel respon itu didapatkan dari inspect tadi. Kita akan memberikan parameter menggunakan parameter yang sudah diambil pada saat melakukan inspect dengan menambahkan keyword yang dicari menggunakan variabel key yang telah ditentukan di atas. Kemudian menggunakan variabel R untuk mengirimkan request HTTP. Kita mengirimkan request menggunakan metode get dengan parameter untuk fungsi adalah URL dan parameter yang dibutuhkan. Hasil tersebut akan diparsing menggunakan JSON. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Setelah kita melakukan request HTTP dan telah mendapatkan respon yang didapat, kita akan melakukan ekstrak data. Data yang telah diambil di variabel R lalu dimasukkan kembali pada variabel produk dan akan dilakukan perulangan untuk melakukan ekstrak pada data yang dibutuhkan saja. Di sini kita hanya membutuhkan name, price, dan stock, dan setelah itu kita melakukan print pada konsol untuk memastikan apakah data benar atau tidak, dan kita memasukkan data tersebut pada CSV yang telah dibuat. Ini adalah contoh data setelah diekspor ke CSV. Seperti ini datanya, nama, harga, dan stoknya. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.